Oke, halo Digiballers, selamat datang di channel YouTube Digiball, digiball.id. Digiball.id adalah sebuah platform yang memfasilitasi para penghobi bola, termasuk komunitas bola, untuk mengeksplor dunia sepak bola sekitar sementara Jabodetabek lah. Nah, ini segmennya kita namain kandang mabol. Kenapa namanya kandang mabol? Karena kita akan mereview tempat-tempat main bola, lapangan-lapangan sepak bola yang ada di Jabodetabek. Hari ini kita syuting di lapangan Anggraini, lapangan terpencil di pinggir Jakarta, bisa bilang gitu ya. Masuknya udah Jawa Barat sebenarnya, udah masuk wilayah Bogor. Namanya lapangan Anggraini. Bersama gue udah ada Om Iluk termasuk kru Digiball juga. Kita mulai bahas dari hal-hal eksternal dari lapangan ya. Mulai dari lokasi, seperti dibilang tadi, lokasi terpencil, agak jauh buat Digiballers yang tinggal di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang ya. Karena aksesnya lumayan jauh. Jadi untuk lokasi berarti efeknya ke akses ke sini. Mayoritas orang pakai kendaraan pribadi, ada angkutan umum, itu ada bis AC dari Komdak itu Cibinong, mungkin jarang karena dan kalau libur juga sebenarnya sih lebih enak ke arah Ciawi, keluar Citerep. nah, ada Cibinong, opsi lain adalah yang ke arah Ciawi tapi naiknya dari Rambutan Pasar Rebo ya. Rambutan Pasar Rebo. Kalau dia kan biasa keluar Citerep, diambil penumpang, baru naik lagi. Ya, itu bentuknya bis gede ya. Bis gede. Nah, itu alternatif lain. Kalau mau agak lebih ribet, nih ngeteng bisa naik kereta nyambung gitu ya, ke arah mungkin Depok paling deket kayak Depok ya. Depok terus lanjut ke angkot. Terus kalau mau yang anak motor ya silakan, tapi jauh banget, itu aksesnya Raya Bogor ya. Lurus aja Raya Bogor sampai ketemu wilayah Citerep. Masuk My Rocking. Nah, itu satu lokasi dan akses. Sekarang posisinya itu di dalam kompleknya namanya Komplek Anggraini. Jadi ini tipikal lapangan-lapangan komplek yang biasanya dijaga oleh swadaya warga ya. Nggak ada pengelola profesional, bisa dibilang gitu lah. Jadi mulai dari akses masuk komplek aja itu udah ada tiket parkir ya, dikasih tiket parkir. Jadi ada pintu masuk komplek gede, terus jalan lagi, terus ada pintu masuk khusus kawasan lapangan Anggraininya, itu yang dikasih tiket parkir. Nggak ada tarifnya, jadi silakan ngasih 5.000, 10.000 seikhlasnya. 2.000 juga diambil, paling cemberut ya. Itu akses dan lokasi. Sekarang kalau dari fasilitas apa Om Iluk? Tribun ya, Tribun. pasti tribun penonton. Kalau mau bikin turnamen kecil ya bisa di sini. Terus apa lagi? Dia posisinya cuma setengah dari bagian makanya ini komplek sebutnya lapangan ya. Stadion mini Karena setengah tribun, cuma ada di sisi kiri kalau dari posisi kita syuting sekarang. Dan terbuat dari semen. Jadi kalau dibilang bagus sih enggak, karena agak-agak banyak vandal coret-coretan. Terus daun keringnya juga banyak, lama kayaknya nggak dicat. Tipikal lapangan komplek tuh biasanya begini, kalau mau ada event baru dibagusin gitu ya. Mungkin mikir efisiensi juga, kalau dibagusin secara rutin nanti dirusak lagi sama orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi tribun oke lah, karena ada penutup juga buat ngadem, ada kanopi. Terus satu hal yang agak kurang oke nih, locker roomnya agak di luar. Jadi kalau pemain mau mulai main bola ganti baju tuh harus keluar locker roomnya. Ada di kantor pengelola, agak keluar dikit ke arah parkiran gitu ya. Di situ ada toiletnya banyak yang rusak kalau nggak salah ya. Iya, terus nggak semuanya berfungsi. shower sih ada. Ya lumayan lah untuk ukuran lapangan komplek ya. Terus apalagi bench ada lengkap, ada 2. Lumayan, ada kanopinya juga, ada tutupnya juga. Terus dan tidak panas juga. Tidak panas ya, tidak panas. Mungkin ini ketolong sama lokasi juga dia. Ini kawasan masuk kawasan Bogor ya. Jadi hawa-hawa kalau main pagi, kita lagi main pagi nih. Kalau main pagi tuh masih terasa hawa-hawa. Tadi kita pertama kali datang juga masih ada kabut ya. Kabut tadi. Agak berkabut. Karena kalau nanti fotonya kita liatin, kalau dilihat sekeliling tuh masih rimbun, masih banyak pohon ini apa?
semara apa pinus apa ya? Ini bambu, Bambu ya? bambu kecil sih. Jadi cuma. sekeliling. Nah, karena dikelilingi kayak hutan mini gitu, kalau bola keluar agak PR juga tuh ngambilnya. Biasanya sih ada yang ini, yang jaga di belakang. Iya. Tadi apa kayak kita main berapa kali bola keluar, jadi harus bawa spare bola yang pasti. Nggak mungkin main kesini bawa satu bola, karena akan memakan waktu. Parkiran lumayan luas, tapi kalau overloaded karena mayoritas yang datang ke sini orang luar dan bawa kendaraan pribadi mobil, biasanya selain parkiran dia memakan space jalan di depan rumah warga, dan warganya kayaknya Nggak ada masalah udah biasa gitu, udah welcome karena tahu ini mungkin ada ada pemasukan juga buat warga ngurus fasos dan segala macam dari biaya-biaya lapangan gitu. Untuk biaya nggak mahal ya, berapa Milo? sekali 2 jam itu per 2 jam itu 750.000. Cuma 750. Jadi kalau dibandingin lapangan Jakarta yang udah 2 jutaan ke atas, iya. bahkan di Senayan udah 3-4 juta. Senayan itu untuk lapangan B itu sama pajak 38. 38, udah jauh banget lah pokoknya. Nah, tapi mungkin ini plus point dan sekaligus minus point juga ya. Plus poinnya adalah ini buat orang-orang yang bosen main sintetis, ini kan lagi banyak lapangan sintetis. Ini lapangan rumput asli, rumput gajah ya. Gajah. Memang agak bergelombang, tapi kalau dirawat secara rutin sih lumayan bagus gitu. Jadi buat orang-orang yang kangen main di rumput asli, lapangan Angger ini lumayan recommended. Garis lapangan lumayan lengkap, bendera corner lengkap, gawang oke. Apa lagi yang luas, standar biasa ya, standar internasional ya, lumayan ya, Ini sesuai standar ya, iya standar lah. standar luas, lumayan standar yang berlaku di standar lapangan bola yang berlaku di internasional gitu ya. Dan ini lumayan sering jadi event kan, tempat-tempat kayak kompetisi SSB. Kalau daerah sini sih ya, untuk SSB sih sini pakai di sini. Kita juga pernah dengar ini sempat jadi tempat TC tim apa gitu, PSB di sini. PSB Bogor. PSB Bogor. Tempat latihan PSB Bogor sekarang entah di liga berapa PSB Bogor. Justru Persikabu kan di sana yang Persikabu yang gabung sama PS Tira kan. Persikabu kan di sana, Iya. Pakansari. Pakansari, ini PSB Bogor. Padahal dulu PSB Bogor lebih di atas Persikabu sebelumnya gitu prestasi. Sekarang agak mendem PSB. Jadi buat tempat latihan tim-tim serius, tim-tim profesional lumayan lah. Buat variasi latihan fisik juga tribunnya bisa buat latihan naik ya, nanjak. Lumayan lah buat joggingnya juga. Tadi kita sebelum mulai juga ada warga-warga yang jogging, jadi buat warga juga bermanfaat buat latihan jogging. Dan ibu-ibu tadi selain jogging juga main TikTok main TikTok di gawang gitu. Apalagi kalau official pertandingan kita biasanya bawa sendiri ya, Bawa sendiri. di sini nggak tersedia, jadi kita biasanya bawa sendiri. Biasanya tim yang mau sparring biasanya janjian siapa yang mau bawa wasit gitu ya. Biasanya wasitnya juga orang-orang sekitar, orang-orang yang biasa mimpin di komunitas Jakarta juga gitu. Jadi orang-orang itu aja yang sering mimpin lah gitu. Apalagi ya, oh ya, ini dia nggak ada fasilitas lampu, jadi pasti nggak bisa main malam, dan mungkin karena ini kawasan komplek warga juga kurang berkenan kalau malam berisik gitu ya. Jadi nggak mungkin main malam kayak lapangan-lapangan di Jakarta. Buat DJ bowlers yang punya anak, layak untuk diajak sini main-main. Tadi ada beberapa teman kita yang bawa anak, setelah main bisa tendang-tendangan bola, latihan gitu ya. Ada juga yang bawa istri gitu untuk nonton, enak lah. Lumayan family friendly gitu buat sambil jalan-jalan. Ini tidak di pinggir jalan besar. Jadi ya relatif aman lah buat anak-anak. Nah, ini. Dan lumayan tenang situasinya. Jadi nggak kayak lapangan-lapangan di tengah Jakarta yang di pinggir jalan raya ada suara klakson dan segala macam. Lebih detailnya nanti soal sejarah dan lain-lain kita coba akan cantumkan di deskripsi. Kita akan coba tanya-tanya pengelola. Nanti juga kita kemas info-info ini dalam bentuk tulisan, jadi ada di website gigipol.id juga, dan ada podcast. Selain video juga kita akan audionya kita tayangkan di podcast, jadi teman-teman yang mau tahu lebih jauh soal lapangan Anggrek ini bisa cek ke channel-channel kita YouTube, platform podcast juga, dan website.
Oke, gitu aja review singkat lapangan Anggera ini dalam segmen kandang mabul. Kita ketemu di segmen-segmen berikutnya dari Digiball. Oke Digiballers, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.